Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Ini kan pada dasarnya kan masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dibeli adalah yang 92, tapi yang didapatkan adalah 90 yang di blending gitu. Dengan 88 pula katanya. Ya, kita nggak tahu. Ini kerugiannya kan akibat tipikor ini besar sekali, 193,7 triliun Iya, per tahun. satu tahun. Untuk Yang 2023 2023 nih kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 itu 126 triliun, besar sekali. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif. Dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 92 adalah sesuai dengan RON 90. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar, kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu. Dan semua proses hukumnya masih kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asabri, jiwasraya, dan lain. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kita. Sejumlah petinggi Pertamina terjerat dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018 sampai 2023. Dan salah satu modus yang dijalankan oleh mereka adalah membeli bahan bakar minyak dengan RON 90 atau lebih rendah, tetapi dengan harga RON 92 dan menyulapnya menjadi sama dengan kualitas Pertalite. Nah, skandal ini kemudian memicu kemarahan publik, apalagi sangat masif terjadi di media sosial, bahkan terlihat di SPBU Pertamina saat ini sepi. Dan di media sosial pun sejak beberapa hari terakhir ramai untuk mendukung ataupun membeli produk dengan atau yang dijual oleh SPBU asing. Nah, lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi Korupsi sulap Pertalite jadi Pertamax. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa beli RON 90 atau lebih rendah mungkin bisa diartikan RON 88 kemudian di blending menjadi RON 92. Masyarakat tidak mengerti sebenarnya blending itu sama atau tidak dengan oplos. Sudah ada 4 narasumber yang hadir di sini. Sebelah kanan saya ada Fatul Nugroho, Wakil Ketua Aspbindo. Selamat malam, Mas Fatul. Selamat malam. Selamat malam. Ada Eri Purnama Hadi, anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Eri. Selamat malam Pak Eri. Assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Selios, dan Mas Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik sekaligus ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Dan juga di floor sudah ada adik-adik mahasiswa dari UNJ dan juga YAI. Dan satu lagi, kami masih punya narasumber yang sangat penting dan sangat berkompeten untuk berbicara malam hari ini langsung dari Kyoto, Jepang. Selamat malam, Mas Sudirman Said, mantan Menteri ESDM 2014-2016. Selamat malam Mas Aryo, Mbak Anissa dan Bapak-bapak di studio. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah kabar baik Mas Dirman. Mohon maaf kita mengganggu waktu tidur Mas Dirman karena di Kyoto 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Saya ke tamu di studio dulu Mas Dirman ya, ke Mas Eri Purnama. Ya, ke Mas Fatul, Mas Fatul sebagai Wakil Ketua Aspebindo, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia. Kaget nggak dengan kasus skandal di Pertamina Pertaniaga ini? Atau jangan sudah lumrah? Tentunya ini mengagetkan bagi saya pribadi dan juga tentunya masyarakat. Ini kaget beneran ya Mas ya? Kaget betulan. Kaget betulan. Memang ini menjadi isu yang hangat di masyarakat. Tapi tentunya kami selaku pengusaha dan juga pelaku usaha di bidang energi, termasuk beberapa anggota kami adalah juga supplier BBM, ini kami berharap segera pemeriksaan ini berlanjut kepada persidangan. Kalau masyarakat sehingga merasa data-data tertipu, dan fakta Mas, segera terbuka. Oke, kalau masyarakat merasa tertipu, apakah anggota asosiasi juga merasakan hal yang sama? Kami belum bisa menduga apakah ini betul atau tidak. Artinya kami berpegangan pada asas praduga tidak bersalah, segera diusut dan masuk ke persidangan sehingga akan terbuka. Karena tadi kata-kata blending diubah menjadi oplos, ini khawatir juga tentunya menyesatkan publik. Dan ini kami berharap bahwa karena selama ini juga BBM yang diberi masyarakat memang Pertamina adalah sebagai penjual terbesar, monopoli. Nah kemudian di sini kami melihat bahwa tidak ada gejolak sebetulnya di masyarakat terkait dengan kualitas BBM sebelumnya, terkait dengan Pertamax, kecuali mungkin di Pertalite atau di premium. Baik, saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, benar gak sih bukannya masyarakat bergejolak ya, waktu itu pernah ada rame-rame soal fuel pumpnya kotor dan rusak gara-gara Pertamax? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya kan isu ini kan sudah ada beberapa, kalau kita lihat kasus untuk ada beberapa kendaraan yang dia fuel pumpnya rusak dan sebagainya, yang saat itu kita juga masih menduga apakah ini memang disebabkan karena dari oplosan itu atau blending itu. Nah, tapi Mas Aryo, yang jelas kita bisa melihat sebenarnya ini kan pada dasarnya kan masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dibeli adalah yang 92, tapi yang didapatkan adalah 90 yang di blending gitu. Dengan 88 pula katanya. Ya, kita nggak tahu. Itu mungkin Mas Fatul yang lebih bisa menjelaskan gitu kan. Tapi yang jelas dari sisi konsumsinya ini pasti akan merugikan dari sisi konsumennya. Makanya kita mencoba menghitung tuh untuk kerugian konsumennya berapa gitu kan. Untuk walaupun kita sudah ketahui ada 193 ya kerugian negara per tahun. Tapi yang belum diketahui adalah kerugian konsumennya berapa. Selios akan ngitung itu ya? Selios sedang menghitung itu. Kita juga ada beberapa hitungan kasarnya, itu bisa mencapai 45 miliar per hari ketika 45 miliar per hari. Ya, asumsinya ketika itu ya pasti Mas. Kalau dihitung dari 2018 sampai 2023 itu berapa? Kita nggak tahu apakah kasusnya itu dilakukan per tahun atau 1 tahun itu dia perencanaan dan sebagainya. Nah ini kita nggak tahu karena kita yang tahu adalah tadi kasusnya 1 tahun aja yang dia merugikan 190-an. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri, Kejaksaan menyebutkan bahwa ini di blending. Kami media mengartikan itu sebagai pencampuran. Sebenarnya blending dan pencampuran itu sama atau tidak? Ini yang kemudian. Soalnya Pertamina mengatakan tidak ada kesalahan di situ. Di sini saya ingin menjelaskan dulu. Dewan Energi Nasional ini pimpinannya, ketuanya adalah Pak Presiden. Pak Prabowo, wakilnya Wakil Presiden. Ketua hariannya adalah Menteri SDM, Bapak Bahlil. Anggotanya ada pemerintah, ada non-pemerintah, stakeholder. Saya ini salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari konsumen. Jadi saya ingin menjelaskan, karena saya juga konsumen, dirugikan dong kalau beneran ya. Kalau 5 tahun itu 2018 sampai 2023. Pakai Pertamax juga Pak Eri? Bagaimana? Pakai Pertamax juga? Pertama kita harus dukung itu. Karena Pertalite hanya untuk golongan masyarakat tertentu. Nah di Undang-Undang Energi dijelaskan. Subsidi energi itu harusnya kepada kelompok masyarakat tertentu. Bukan kepada barang. Nah ini kan satu barang, 2 harga. Nah inilah jadi ada disparitas, ya, ada oplosan. Disparitas. Nah saya ingin menjelaskan. Ini kerugiannya kan akibat tipikor ini besar sekali. 193,7 triliun. Per tahun.
1 tahun. Untuk Yang 2023 nih kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 itu 126 triliun. Besar sekali. Kerugian pemberian subsidi tahun 2023 21 triliun. Jadi 2021, 22, 20, 19 belum nih. Kerugian impor BBM ya melalui broker 9 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun. Nah jadi ini jadi melenceng. Justru kerugian yang besar, tipikor yang besar, tersesatkan, tergiring ke masalah blending oplos. Sehingga masyarakat sampai 2 juta review, 2 juta komen, ini menggelinding jadi bola salju. Pak Eri, Padahal tapi, tipikornya selesai. Tetapi sebelum Kejagung melaksanakan ataupun mengungkap kasus ini, apakah Den sudah mengetahui desas-desus adanya pengoplosan ini, Pak? Enggak, kami hanya fokus kepada waktu itu adalah LPG 3 kilo supaya subsidinya langsung kepada targeted ya. Targeted itu. BBM juga demikian, ada 2 subsidi kan. Nah, yang di blending bukan hanya gasolin sebetulnya, misalnya ya. Tapi solar, biosolar itu yang 6.800 itu juga dicampur dengan apa? FAME. HSD dengan FAME. Itu resmi, legal. Kalau ini? Nah ini walau alam bisawab, saksikan di pengadilan. Tapi Kejaksaan Agung kan harus kita percaya. Ya. Temuan Karena ini kan itu fakta hukum. Fakta hukum, betul. Fakta yang akan hukum. diuji di pengadilan. Iya. Jadi segera ke pengadilan. Baik, saya akan ke Pak Sudirman Said. Mas Dirman, sebagai mantan ataupun sebagai Menteri SDM di 2014 dan di 2016, apakah Mas Dirman ketika menjabat sebagai Menteri sudah mendengar adanya desas-desus kasus pengoplosan ini, Mas Dirman? Apakah benar ini hanya terjadi dari 2018 sampai 2023 atau sebenarnya sudah lumrah, dalam tanda kutip ya, lumrahnya ya, Pak Dirman? Terima kasih. Pertama saya tidak mau masuk ke urusan teknis ya. Kita serahkan pada kejaksaan maupun pengadilan untuk memprosesnya. Tapi juga kita serahkan pada BPKP untuk menghitung berapa sesungguhnya kerugian negara yang memang terbukti. Gitu. Saya ingin kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM. Tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu dan saya katakan pada ketika Pak Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya, tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Clear seperti itu ya? Pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit mengatakan, Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi urusan kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Para pihak itu siapa sih, Pak Dirman? Jumlah transaksinya, ya. Para pihak itu siapa sih? Petinggi kah atau ya bisa dikira-kira lah ya. Nah, jadi karena volume transaksinya begitu besar dan biasanya yang terkait adalah orang-orang yang sangat kuat secara politik, secara keuangan, maka memang selalu prosesnya begitu. Itu satu ya. Jadi urusannya pasti urusan melibatkan para pemimpin negara gitu. Yang kedua begini. Selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya. Selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah mengenai oplos atau blending itu ya blending ya oplos gitu. Tapi dahulu pada waktu saya mengaudit Petral memang ada pihak yang memperoleh mayoritas kontrak dari pengadaan minyak dan BBM dan minyak mentah itu hasil audit, bukan hasil omongan saya, tapi audit yang dikerjakan oleh konsultan internasional yang juga pada waktu itu diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, yang juga menarik untuk dilihat adalah sebetulnya kalau betul-betul mau dibersihkan urusan ini, itu memang harus terjadi check and balance gitu. Saya dulu pernah Pak Dirman, melakukan pendaftaran ulang
Pak Dirman, di sini Pendaftaran ulang para kontraktor. Oke, di sini ada 5 dari Pertamina dan 3 dari broker. Siapa yang mulai duluan? Ya. Pertamina yang memintakah atau brokernya yang mendekati pimpinan di situ? Itu kan ada istilah tepuk tangan itu perlu 2 kan. Jadi nggak mungkin sendirian. Jadi gayung bersambut ya Pak Dirman ya? Vendor sendiri tidak mungkin Pertamina. Tapi yang lebih penting adalah tidak mungkin teman-teman di Pertamina itu berani melakukan itu tanpa perlindungan politik dari para pihak yang punya kekuasaan. Itu satu, karena jumlahnya begitu besar. Dan itu mesti dicek. Sekarang ada istilah gamenya sama, pemainnya berbeda, gitu ya. Tapi memang saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas yang kelihatan ragu-ragu. Di tengah jalan itu hampir saja dibatalkan. Dan apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu adalah hampir saja auditnya dibatalkan, laporan kepada KPK hampir saja dibatalkan. Berarti ini bisa dibilang adalah mafia generasi baru. Nanti usai jeda saya akan bertanya kepada Mas Dayat, sebenarnya hitung-hitungannya tuh berapa dan kerugian di masyarakat sendiri seperti apa. Usai jeda tetap di Terus.